Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Lilianti yang pada hari ini saya akan membahas tentang sejarah gereja, sesi yang keempat, dan itu tentang reformasi gereja. Sebelum kita bersama-sama memulai pengetahuan kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur, hormat dan terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa berjumpa pada saat ini dan akan bersama-sama membahas tentang sejarah gereja dan perkembangan gereja selama periode yang masa lalu hingga sampai dengan sekarang. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, mohon nikmat dan kebijaksanaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang periode reformasi Protestan. Periode reformasi Protestan ini pada umumnya kita kenal sebagai periode reformasi gereja. Dan yang lebih tepatnya lagi yaitu tentang periode reformasi Protestan, karena ini dilakukan dalam rangka gereja melakukan reformasi, orang-orang Kristen pada masa lalu melakukan reformasi terhadap gereja Katolik Roma. Nah, reformasi ini merupakan gerakan untuk mengadakan pembaruan dalam kekristenan Barat yang dimulai sejak abad ke-14 hingga abad yang ke-17. Kenapa ini menjadi, maksud saya kenapa ini menjadi kekristenan yang ada di Barat? Karena kekristenan itu kan ada dua, yang satu ortodoks, tetapi yang dibahas di sini adalah reformasi yang memang betul-betul terjadi di masa kekristenan wilayah Barat. Berikutnya, reformasi boleh dikatakan dimulai oleh kemunculan. Kemunculan ini dimulai oleh para perintis reformasi sebelumnya, yang pada sebelumnya sudah saya bahas juga. Dan ini merupakan golongan dari Lorat, Waldens, dan Hasid. Mereka menyerang struktur gereja yang hierarkis dan legalistik, serta keburukan-keburukan yang terdapat di dalam gereja. Kita tahu bahwa pada masa lalu gereja Roma Katolik itu para pemimpin secara umumnya mereka melakukan kesalahan-kesalahan indulgensia yang disebut sebagai surat penghapusan siksa. Nah, itu dilakukan oleh para petinggi gereja dan merupakan pelanggaran yang sangat tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Selanjutnya, sekurang-kurangnya sejak Konsili Vena di tahun 1311 sampai dengan 1312, seruan untuk mengadakan pembaruan pada kepala dan anggota-anggota. Kepala yang dimaksud di sini adalah para pemimpin gereja atau pejabat gereja Roma Katolik. Dan anggota-anggotanya adalah orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Paus. Nah, seruan untuk mengadakan pembaruan ini terdengar di gereja yang kehidupannya pada segala tingkat itu diwarnai berbagai macam pelanggaran berat. Kenapa dikatakan sebagai pelanggaran berat? Karena salah satunya Paus yang menyatakan dirinya sebagai pengganti Petrus dan menyatakan dirinya sebagai wakil Allah di dunia, sehingga dia menggunakan jabatannya dengan seenaknya, sewenang-wenang begitu. Dan pelanggaran berat yang dilakukan yaitu banyak sekali ya. Salah satunya adalah penjualan surat indulgensia, yaitu yang pada akhirnya dipahami oleh jemaat bahwa itu adalah surat penghapusan dosa. Berarti manusia itu dengan memperoleh tiket itu, maka dosa yang berat, ringan
itu akan dihapuskan begitu. Nah, ini merupakan pelanggaran berat, dianggap seperti itu. Selanjutnya keadaan ini menjadi lebih berat lagi dengan pengusiran Paus ke Avignon di tahun 1305 sampai dengan 1374. Lalu gerakan konsiliarisme dan skandal-skandal yang berhubungan dengan kepausan zaman Renaissance. Nah, jadi banyak sekali pelanggaran maupun dogma yang dilakukan pada masa lalu yang mengakibatkan ini menjadi sesuatu yang luar biasa parahnya Gereja Roma Katolik pada masa lalu. Saya lanjutkan kembali, berbagai usaha untuk mengadakan pembaruan di Gereja Katolik Roma semakin kuat dan mencapai puncak pada masa Konsili Trento. Itu terjadi di tahun 1545 sampai dengan 1563. Reformasi Protestan harus ditempatkan dalam perspektif yang sama. Tokoh utamanya adalah Martin Luther tahun 1483 sampai dengan 1546, dan gerakan ini dilanjutkan oleh Johannes Calvin di tahun 1509 sampai 1564. Ditambah lagi oleh tokoh penting yang lain adalah Zwingli, itu tahun 1484 sampai dengan 1531. Jadi mereka ini adalah tokoh reformasi yang sangat terkenal sekali dan menjadi perubahan dalam Gereja Katolik Roma. Jadi dengan perubahan yang ada, mereka ini adalah para pelopor gereja Protestan. Sehingga yang sebelumnya memang apakah ada enggak reformasi yang terjadi sebelum mereka, sudah saya bahas dengan para perintis reformasi pada masa sebelumnya, di sesi sebelumnya. Ya, saya lanjutkan lagi tentang tokoh-tokoh reformasi gereja, apa yang mereka lakukan. Misalnya tokoh-tokoh reformasi gereja yang pertama adalah Martin Luther di tahun 1483 sampai dengan 1546. Dia adalah seorang teolog dan reformator Jerman pada abad ke-16. Luther memulai reformasi Protestan dengan menerbitkan 95 tesis pada tahun 1517 yang menentang praktik penjualan indulgensi, yang ini saya katakan tadi, penjualan surat penghapusan siksa yang dilakukan oleh paus dan petinggi gereja lainnya. Nah, ia berpendapat bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman dan bukan melalui perbuatan baik atau pembelian indulgensi. Luther memiliki pengaruh besar pada sejarah Kristen dan Eropa. Ia membantu membentuk Luteranisme dan mempengaruhi perkembangan Protestanisme lainnya. Ia juga memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa Jerman dan budaya Eropa. Jadi di masa ini Luther mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Nah, ini beruntungnya kita sebagai orang-orang Kristen, gara-gara tokoh reformator ini kita mengenal Allah kita sendiri. Kita mengenal dan mengetahui Allah kita sendiri melalui, salah satunya adalah melalui kitab suci yang kita miliki saat ini. Nah, bersyukur kita memperoleh kitab suci kita itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, baik bahasa Indonesia salah satunya, dan bahkan kitab suci kita diterjemahkan juga ke dalam bahasa setempat atau bahasa daerah. Nah, bersyukurnya di situ karena dari situ kita mengenal Injil itu dan kita mengenal Alkitab kita. Seandainya Alkitab itu cuman sampai bahasa Ibrani dan Yunani, mungkin kita hampir sebagian di wilayah dunia ini akan kesulitan memahami bahasa, karena bahasa
Ibrani dan Yunani itu merupakan bahasa yang sulit untuk kita pahami, apalagi kita di wilayah Asia. Begitu juga di benua-benua lainnya. Selanjutnya, karya-karya Luther yang terkenal yaitu 95 tesis itu merupakan dokumen yang menentang praktik penjualan indulgensi. Nah, apa 95 tesis? Saudara-saudara bisa membaca atau membukanya di dalam buku milik Luther ini. Isinya sangat banyak 95 tesis ini. Berikutnya kitab suci. Kitab suci itu terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Jadi pada masa itu Luther menerjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa Jerman dalam rangka supaya jemaat yang ada atau orang-orang Kristen yang ada pada masa itu mereka mengetahui Injil itu seperti apa dan memahami Allah itu seperti apa di dalam kehidupan manusia, tujuan mereka diciptakan begitu, kemudian kenapa alam semesta itu ada dan kenapa manusia itu ada, begitu juga dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian ada katekismus kecil, yaitu berupa buku pelajaran agama yang menjelaskan dasar-dasar iman Kristen. Selanjutnya ada Johannes Calvin, itu di tahun 1509 sampai dengan 1564. Dia merupakan seorang teolog dan reformator Perancis yang memainkan peranan penting dalam reformasi Protestan pada abad yang ke-16. Sistem teologi yang dirumuskan oleh Johannes Calvin dalam karyanya yang utama yaitu Institutio Christianae Religionis. Itu merupakan karangan yang kali diterbitkan pada tahun 1536 dalam bahasa Latin, kemudian itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk menjelaskan prinsip-prinsip ajaran reformasi, yaitu tentang dasar titah, pengakuan iman rasuli, doa Bapa Kami, sakramen, dan gereja. Nah, Calvin dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Kristen. Ia membentuk Calvinisme dan mempengaruhi perkembangan Protestan lainnya. Jadi keberadaan Calvin ini, ajarannya itu berpengaruh kepada perkembangan Protestan yang lainnya. Selanjutnya ada Zwingli. Zwingli ini sangat terkenal juga. Itu pada tahun 1484 sampai dengan 1531. Ia merupakan seorang teolog juga dan reformator Swiss yang memainkan peranan penting dalam reformasi Protestan pada abad yang ke-16. Jadi para tokoh reformasi ini yang mereka lakukan salah satunya adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka masing-masing. Sehingga orang-orang Kristen memahami Alkitab secara benar dan baik begitu. Kemudian reformasi Zwingli ini didukung oleh pemerintah dan penduduk Zurich dan menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat serta urusan-urusan negara di Zurich. Lalu ini yang terjadi ya, yang pada masa itu ketika reformasi itu ada, bukan sebetulnya tidak hanya 3 tokoh ini saja yang menjadi tokoh reformasi pada masa itu. Ada banyak tokoh-tokoh reformasi yang berada di beberapa negara, namun ajaran mereka tidak begitu berpengaruh besar seperti yang terjadi pada Martin Luther, kemudian Calvin dan juga Zwingli. Dan 3 tokoh ini yang ajaran maupun dogmanya ini yang pada umumnya dianut oleh gereja-gereja. Nah, jadi inilah proses awal terbentuknya gereja Protestan yang ada di dunia ini. Jadi ketika itu
Gereja Katolik Roma mengalami permasalahan, kemudian masalahnya itu semakin besar dan menyebabkan skisma begitu ya, skisma besar terjadi, perpecahan antara gereja Katolik Barat dan gereja Timur. Kemudian ditambah lagi masa-masa di mana masyarakat pada masa itu mulai mengetahui tentang pengetahuan begitu ya. Jadi mereka mulai belajar tentang teologi dan mempelajarinya secara lebih baik lagi, dan mereka sudah mulai berani untuk mengkritik gereja yang besar itu, yang sudah kokoh, yaitu gereja Katolik Roma. Selanjutnya ada periode kontra-reformasi. Periode kontra-reformasi ini adalah periode di mana itu merupakan periode yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma sebetulnya. Sikap mereka terhadap reformasi gereja yang dilakukan oleh kaum Protestan ini. Ya, saya akan bacakan tentang kontra-reformasi ini, kebangkitan kembali dan reaksi, di mana ini maksudnya adalah kontra-reformasi merupakan kebangkitan kembali dan reaksi gereja Katolik Roma dari tahun 1520 sampai dengan 1648, yaitu terhadap gerakan reformasi Protestan yang dilancarkan oleh Martin Luther dan kawan-kawannya. Santo Ignatius dari Loyola tahun 1491 sampai dengan 1556 itu mendirikan Serikat Yesus. Serikat Yesus ini terkenal ya saudara-saudara, bahwa Serikat Yesus pun pernah sampai ke wilayah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian timur. Di situ Serikat Yesus misalnya seperti adanya misionaris yang ada di Indonesia, Nusantara pada masa itu adalah misionaris Fransiskus Xaverius, yang pada umumnya dia melakukan penginjilan bagi wilayah Indonesia bagian barat. Dia berasal dari serikat ini, yaitu Serikat Yesus atau Serikat Yesuit. Nah, Santo Ignatius dari Loyola ini mendirikan Serikat Yesus untuk melawan Protestanisme. Namun sebenarnya itu bukanlah tujuan pokok ketika ia menerima persetujuan kepausan pada tahun 1540. Ia lebih bermaksud untuk mengadakan pembaruan dalam kehidupan gereja Katolik Roma di Eropa dan misi ke negeri-negeri jauh. Jadi sebetulnya tujuan dari Ignatius ini untuk mengadakan pembaruan dalam kehidupan gereja Katolik Roma. Jadi dia tidak semesta-mata misalnya melawan secara besar-besaran gereja Protestan, tetapi dia salah satunya adalah mengadakan pembaruan di dalam gereja Katolik itu sendiri, karena memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh paus pada masa itu dalam jabatan gerejawi. Baru kemudian khususnya karena pengaruh Santo Petrus dari Canisius, Santo Petrus Canisius ini tahun 1521 sampai dengan 1597, anggota Serikat Yesus terlibat dalam perjuangan untuk menyelamatkan Jerman, Australia, Polandia, Inggris, dan negara-negara lain agar tetap bersatu dalam gereja Katolik Roma. Jadi ketika reformasi itu terjadi bukan berarti bahwa gereja Katolik itu hancur lebur, bukan seperti itu. Tetapi mereka karena adanya reformasi gereja yang dilakukan oleh orang-orang Kristen Protestan, mereka juga akhirnya berjuang untuk menyelamatkan gereja Katolik Roma supaya tidak pecah begitu. Jadi tidak berantakan, tetapi mulai memperbaiki, sama seperti yang tadi dikatakan oleh Ignatius begitu, mengadakan pembaruan gereja.
Nah, tokoh-tokoh penting selanjutnya yang terlibat dalam gerakan kontra-reformasi adalah Santo Filipus Neri tahun 1515 sampai dengan 1595, Santo Carolus Borromeus itu tahun 1538 sampai dengan 1584, dan Santo Franciscus de Sales tahun 1567 sampai dengan 1622. Nah, jadi itulah sebagian besar tentang kontra reformasi yang ada di Gereja Katolik. Dan saya katakan juga bahwa sebetulnya kontra reformasi ini sebetulnya lebih ke bagaimana mereka umat Katolik mulai mengadakan pembaruan di dalam Gereja Katolik Roma itu sendiri. Saya akan kembali membahas tentang Gereja Barat terpecah menjadi berbagai denominasi akibat dari reformasi gereja tadi. Jadi Gereja Barat pada masa itu terpecah menjadi berbagai denominasi gereja. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perpecahan? Pertama yaitu reformasi Protestan. Itu merupakan gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther, Johannes Calvin, Zwingli dan lainnya, yang menentang praktik-praktik Gereja Katolik Roma dan akhirnya membentuk denominasi-denominasi Kristen. Jadi setiap masing-masing dari tokoh reformasi ini mempunyai dalil, mempunyai dogma tentang ajaran Kristen yang sesungguhnya. Ajaran Alkitab yang sesungguhnya itu seperti apa, sehingga ini menjadi bentukan-bentukan gereja selanjutnya. Yang kedua adalah perubahan doktrin. Perbedaan dalam doktrin dan interpretasi Alkitab antara Gereja Katolik Roma dan denominasi-denominasi Protestan. Yang ketiga adalah pengaruh politik dan sosial. Ini juga berpengaruh pada masa itu. Selanjutnya, denominasi-denominasi yang terbentuk sebagai hasil dari perpecahan Gereja Barat, antara lain ini denominasi ini akibat dari reformasi gereja sehingga terbentuk denominasi. Ada banyak sebetulnya denominasi yang ada di dalam gereja. Yang saya bahas di sini ada 7 denominasi yang pada umumnya seringkali di dalam sejarah gereja ini yang paling besar, denominasi ke-7 ini. Nah, hanya hari ini saya akan membahas denominasinya sampai ke denominasi 3 denominasi ya. Yang pertama itu Lutheranisme, yang kedua Calvinisme, yang ketiga Presbyterianisme. Ya, saya lanjutkan tentang Lutheranisme. Ini merupakan aliran yang berpegang pada ajaran-ajaran Luther. Lutheranisme ini menyusun ajaran-ajaran Luther secara sistematis dari berbagai tulisan seperti Katekismus Luther, Pengakuan Iman Augsburg, Pengakuan Iman Smalkalden, dan Formula Concord, yang semuanya disatukan dalam buku Concord pada tahun 1580. Lutheranisme ini mengajarkan bahwa Alkitab merupakan dasar untuk aturan iman. Jadi bukan berdasarkan interpretasi yang dilakukan oleh paus pada masa lalu. Nah, pengakuan iman dan rumusan-rumusan kepercayaan lainnya harus berada di bawah otoritas Alkitab itu sendiri. Semboyannya adalah sola scriptura, yang berarti hanya Alkitab saja atau hanya oleh Alkitab. Jadi bukan dari membeli
surat penghapusan dosa, lalu menyatakan diri sebagai wakil Allah di dunia, tidak seperti itu begitu. Jadi sebetulnya keselamatan itu bukan dari cara kita membeli sebuah surat, tetapi dari cara kita mempelajari Alkitab itu seperti apa. Jadi dasar iman kita itu percaya pada di bawah otoritas Alkitab. Rumusan utama Luteranisme adalah pembenaran oleh iman. Kebenaran asali merupakan bagian dari hakikat manusia pada waktu manusia diciptakan menjadi hilang pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa. Akibatnya manusia tidak bebas lagi. Kini dinyatakan di sini bahwa manusia berada dalam perbudakan dosa, sehingga manusia hanya dapat dibebaskan dari dosa oleh tindakan pembenaran dari Allah saja. Dalam pembenaran ini, andil manusia tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada andil manusia di dalam pembenaran ini. Sehingga dikatakan bahwa hanya melalui tindakan Allah semata-mata yang bisa menyelamatkan umat manusia. Dalam pembenaran ini, jadi dikatakan bahwa manusia tuh nggak bisa berbuat apa-apa ketika pertama kali Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Itu ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah itu sendiri. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama itu dikatakan bahwa akan ada penyelamat. Begitu. Siapa penyelamat itu adalah Mesias yang menyelamatkan manusia, dan itu terjadi dalam kitab Perjanjian Baru dan ditulis dalam kitab Perjanjian Baru. Begitu, itu cerita tentang Yesus itu sendiri di mana Allah menjadi manusia. Nah, kemudian pembenaran semboyan yang ditulis di sini adalah sola gratia, yang berarti hanya oleh kasih karunia saja. Jadi kita diselamatkan merupakan kasih karunia Allah saja, bukan karena upaya dari manusia itu, tetapi merupakan kasih Allah itu sendiri kepada manusia, sehingga ini merupakan tindakan Allah. Itu dikatakan sebagai sola gratia. Pembenaran yang hanya diterima oleh iman, bukan oleh perbuatan manusia, semboyannya adalah sola fide, yang berarti hanya oleh iman. Diselamatkan asal dia percaya. Jadi mengimani itu, kalau manusia tidak mengimani, artinya sia-sia saja yang dilakukan oleh manusia ketika dia tidak beriman bahwa Yesus itu adalah jalan satu-satunya untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Berikutnya, pada abad yang ke-16 dan ke-17, Luteranisme ini disistematisasi sehingga menjadi sangat intelektualistik. Hal ini mengakibatkan timbulnya reaksi, yaitu munculnya gerakan pietisme. Gerakan ini, yaitu gerakan pietisme ini, kurang memberi tekanan pada sola fide, tetapi sebaliknya memberi tekanan yang kuat pada penyucian diri. Jadi manusia itu diselamatkan juga, salah satunya adalah dalam pietis gitu ya, diselamatkan karena menyucikan diri secara pribadi. Gereja Gereja Lutheran menjadi gereja negara di Skandinavia, di Denmark, Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Dari negara-negara ini, Lutheranisme berkembang ke Amerika Serikat dan juga Kanada, yaitu terjadi pada abad yang ke-17. Ia juga berkembang ke Amerika Latin dan juga Australia.
Kebanyakan gereja Lutheran berkembang menjadi anggota Konvensi Lutheran Sedunia yang dibentuk pada tahun 1927. Badan ini berubah namanya menjadi Federasi Lutheran Sedunia, yaitu pada tahun 1947. HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, itu merupakan salah satu gereja Batak yang paling besar ya yang ada di Indonesia, bahkan itu sampai ke tingkat internasional juga. Ini masuk menjadi anggota badan ini pada tahun 1950. Jadi kalau kita lihat gereja HKBP merupakan gereja aliran Lutheran. Saya mau menjelaskan juga di sini, bukan mau menjelaskan, maksudnya menyatakan ini gereja-gereja yang merupakan aliran Lutheran di Indonesia. Ternyata ada beberapa yang misalnya ada di Indonesia, di Sumatera Utara khususnya Lutheranisme ini sangat berkembang di wilayah Sumatera Utara. Yang pertama ada HKBP. HKBP yaitu Huria Kristen Batak Protestan. Berikutnya ada Gereja Protestan Indonesia atau GKPI. Ini merupakan gereja-gereja aliran Lutheran. Selanjutnya ada Gereja Kristen Protestan Simalungun, Gereja Kristen Protestan Angkola, lalu Gereja Kristen Protestan Pakpak Daltri, lalu Huria Kristen Indonesia, ini pecahan dari HKI ini pecahan dari HKBP. Kemudian ada Gereja Kristen Luther Indonesia, lalu Gereja Protestan Persekutuan atau GPP. Kemudian di Kepulauan Nias itu disebut sebagai Banua Niha Keriso Protestan atau BNKP. Lalu ada Angowuloa Masehi Indonesia Nias atau Amin begitu. Lalu Orahua Niha Keriso Protestan ONKP. Kemudian di luar Sumatera Utara berdiri juga gereja Lutheran. Di antaranya Gereja Kristen Protestan Mentawai, Gereja Kristen Rejang, Gereja Panguan Kristen Batak, dan banyak juga yang lainnya yang berdiri selanjutnya merupakan bagian dari gereja Lutheran yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang Calvinisme. Calvinisme ini merupakan sistem teologi yang dirumuskan oleh Yohanes Calvin dalam karya utama yaitu Institutio gitu. Dan diterima dengan banyak perubahan oleh gereja non-Lutheran. Alkitab itu dipandang sebagai aturan bagi iman. Ia cukup berisi segala sesuatu yang perlu untuk mengenal Allah. Jadi saudara-saudara, dari Alkitab kita mengenal Allah. Jadi itu tuntunan bagi kita. Dan tugas-tugas orang percaya terhadap Allah dan sesama manusia juga. Jadi kewibawaan Alkitab tercermin oleh pekerjaan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, wibawa Alkitab itu tetap ada sampai hingga hari ini. Kemudian sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ia dapat mencapai kebajikan melalui kuasa-kuasa alamiah. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah mengubah hakikat manusia, sehingga sekarang semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Manusia tidak bebas lagi sehingga ia memerlukan rahmat dari Allah itu sendiri. Semua perbuatan manusia pada hakikatnya dosa dan manusia hanya dibenarkan oleh karena rahmat Allah saja. Perbuatan baik tidak mempunyai andil apapun dalam tindakan pembenaran Allah terhadap manusia berdosa. Pembenaran Allah hanya dapat disambut oleh manusia dengan iman. Jadi
dalam hal ini kita memahami bahwa manusia itu tidak punya andil apapun dan dalam tindakan pembenaran yang diperoleh dari Allah terhadap manusia yang berdosa. Jadi hanya Allah saja yang menyatakan diri supaya manusia itu menjadi selamat, tetapi dipahami juga hanya dengan iman juga. Kalau dia tidak mengimani bahwa Allah itu menjadi manusia kemudian bangkit, itu akan sia-sia seperti itu. Ya, dalam Kalvinisme terdapat ajaran tentang predestinasi. Nah, di sini juga ternyata ada ajaran predestinasi. Ini kemudian menjadi polemik bagi kaum Kalvinis begitu. Calvin dalam hal ini mengajarkan bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, bahkan sebelum terjadinya penciptaan dunia ini, Allah telah menetapkan beberapa orang untuk memperoleh keselamatan dan yang lainnya untuk memperoleh penghukuman. Jadi ada ajaran seperti itu. Pokok ajaran ini membawa banyak perdebatan. Nah, ini menjadi polemik ya. Dan perbedaan pandangan di kalangan Calvinis sendiri serta mengakibatkan perpecahan dalam kalangan Calvinis. Jadi karena ada ajaran tentang predestinasi ini menjadi perpecahan, jadi keributan di dalam gereja Calvinis itu. Nah, jadi kaum-kaum pengikut Calvin ini memperdebat hal itu. Mereka menyatakan sebetulnya bahwa orang-orang memperoleh keselamatan sebelum penciptaan itu terjadi. Ini jadi polemik mereka pada masa itu. Nah, selanjutnya Calvinis membela teokrasi di dalam gereja. Negara harus bersama-sama dengan gereja untuk menegakkan keadilan serta memuliakan Allah. Keduanya harus berdampingan dan masing-masing mendapat tugas tertentu dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah. Di sini menjadi persoalan juga sebetulnya ketika ada campur tangan negara terhadap gereja. Kalau kita lihat bahwa gereja Protestan pada umumnya ya, gereja Protestan ketika dia masuk ke wilayah Nusantara Indonesia sebelum merdeka, sebutannya dikatakan sebagai Nusantara. Nah, Nusantara kita ini dimasuki oleh bangsa penjajah karena mereka masuk ke Indonesia dalam rangka memonopoli, mau melakukan perdagangan di wilayah Nusantara. Nah, itu karena negara pada masa itu bersama-sama dengan gereja untuk melakukan penyebaran wilayah kekuasaan. Jadi gereja bersama-sama dengan negara itu masuk ke wilayah lain seperti di Nusantara seperti itu. Jadi bisa dikatakan bangsa-bangsa orang-orang pribumi di Nusantara pada masa itu menganggap agama Kristen itu sebagai agama penjajah. Karena berdatangan itu bersama kekristenan itu datang bersama-sama dengan para penjajah yaitu bangsa Belanda. Saya lanjutkan kembali, gereja aliran Calvinis yang ada di Indonesia, ini adalah gereja-gereja yang merupakan aliran Calvinis. Perlu diketahui bahwa gereja aliran Calvinis di Indonesia ini ternyata sangat banyak begitu, yang merupakan bagian dari gereja aliran Calvinis. Di sini saya hanya menuliskan beberapa saja, sebetulnya sangat banyak aliran Calvinis ini yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Kemudian ada Gereja Kristen Jawa,
ini merupakan gereja-gereja lama begitu, sama seperti HKBP tadi, HKI juga merupakan gereja-gereja lama atau gereja tua yang ada di Indonesia. Lalu Gereja Kristen Jawa Wiwitan yang disebut sebagai GKJW. Kemudian ada Gereja Protestan di Indonesia Barat, GPIB, itu kita lihat GPIB itu ada juga di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian ada Kristen Pasundan atau GKP, lalu Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE, yang berikutnya masih banyak lagi gereja-gereja yang lain yang merupakan aliran Kalvinis yang ada di Indonesia. Saya lanjutkan kembali tentang Presbiterianisme. Nah, Presbiterianisme ini adalah salah satu bentuk pemerintahan gereja yang di dalamnya kekuasaan yang tertinggi berada di dalam tangan para panatua. Bentuk pemerintahan ini mulai dilaksanakan pada abad ke-17 dan ke-18. Para pelopornya berpendapat bahwa bentuk pemerintahan gereja ini bukanlah suatu bentuk yang baru, melainkan merupakan bentuk pemerintahan gereja pada zaman rasuli. Jadi mereka mengikuti bentukan dari pemerintahan gereja pada zaman rasuli seperti yang disaksikan oleh kitab Perjanjian Baru. Mereka berpendapat bahwa hanya bentuk pemerintahan ini yang diperbolehkan sehingga mengikat semua gereja. Seperti apa gereja ini? Di dalam gereja yang memakai bentuk pemerintahan gereja terdapat badan-badan hierarkis, yaitu jemaat-jemaat setempat yang terdiri dari pendeta dan para penatua. Klasis yang terdiri dari pendeta-pendeta dan para penatua yang mewakili para jemaat dalam wilayah klasis, dan sinode atau sidang raya yang merupakan badan tertinggi yang mempunyai hak legislatif. Sinode terdiri dari pendeta-pendeta dan penatua-penatua yang diutus oleh klasis. Jadi kalau kita lihat mereka merupakan para penatua dan pendeta yang ada di dalamnya. Sehingga dalam hal ini bagaimana struktur gereja yang ada di dalam gereja Presbiterian ini. Saya lanjutkan kembali. Di sini pendeta dipilih oleh anggota jemaat dan ditabiskan oleh majelis jemaat. Jadi pendeta mereka ini dipilih oleh anggota jemaat, kemudian ditabis oleh majelis jemaat. Tingkat pendidikan teologi yang dituntut biasanya tinggi, jadi mereka harus mempelajari pendidikan teologi bagi para pendeta maupun panatua begitu. Jadi itu sangat penting bagi di dalam gereja ini. Kebanyakan gereja Presbiterian tidak menerima wanita atau perempuan ke dalam jabatan ini. Jadi kalau kita lihat ada beberapa gereja yang tidak memperbolehkan kaum perempuan untuk menjadi imamnya, pemimpin dalam suatu gereja. Nah, saya lanjutkan kembali, gereja Presbyterian mengikuti teologi Calvinis. Ibadah mereka sederhana, teratur dan juga hikmat. Dengan tekanan utama pada mendengar dan mengajarkan firman Allah. Ada gereja-gereja yang melakukan sakramen setiap minggu, setiap bulan, atau 2 dan 4 kali dalam setahun. Jadi sakramen-sakramen juga tetap dilakukan. Gereja Presbyterian terbesar di seluruh dunia. Presbyterian yang terkuat terdapat di Amerika Serikat, Skotlandia, Hongaria, Belanda, Irlandia Utara, Swiss, dan Prancis. Jadi gereja ini merupakan gereja yang terbesar tersebar di seluruh dunia. Jadi menyebar begitu gereja ini banyak sekali karena
suasana untuk meningkatkan jumlah anggota, dan mereka menginginkan umat yang ada di dunia ini mengenal Kristus itu sendiri, mengenal keselamatan, sehingga jiwa untuk melakukan penginjilan itu sangat besar yang dilakukan oleh gereja Presbiterian. Nah, ia juga tersebar di daerah-daerah jajahan. Jadi seperti daerah jajahan pada masa itu merupakan India, Afrika, Amerika Selatan, dan juga Indonesia. Kita adalah bagian dari negara-negara jajahan, sehingga dari situ meskipun kita dijajah, tapi ada hikmahnya. Kita mengenal kekristenan dari para misionaris yang ada di menguasai wilayah kita. Lanjut, pada tahun 1875, Gereja Presbiterian dan Gereja Reformed mendirikan aliansi Gereja Reformed dan Gereja Presbiterian sedunia. Pada tahun 1970, badan ini bergabung dengan Dewan Kongregasional Internasional dan bersama-sama membentuk aliansi gereja-gereja reformat sedunia. Jadi mereka ini membentuk gereja-gereja reformasi sedunia. Kalau kita lihat ada dewan gereja dunia begitu. Jadi organisasi gereja itu tidak hanya sebatas di wilayah Indonesia saja, ternyata organisasi gereja itu sangat besar, bahkan menyeluruh begitu ya. Jadi mereka membentuk dewan-dewan gereja sedunia. Kemudian gereja Presbiterian yang ada di Indonesia itu apa saja? Yang pertama yaitu Gereja Presbiterian Indonesia. Ini banyak sebetulnya gereja Presbiterian yang ada di Indonesia. Yang kedua, Gereja Presbiterian Misi Indonesia. Yang ketiga, Gereja Alkitab Presbiterian Protestan Indonesia, dan yang lain-lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan kita hari ini. Ini merupakan referensi untuk bahan kita membaca sejarah Alkitab. Banyak sekali buku-buku sejarah tentang gereja begitu di dalam, baik itu yang berbahasa Indonesia dan berbahasa luar atau berbahasa asing. Jadi referensi ini menjadi bahan bagi kita untuk mengetahui sejarah perkembangan gereja yang ada di dunia maupun yang di lokal. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Saya sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pada hari ini kami telah menerima dan memahami sejarah perkembangan gereja, khususnya ketika gereja Protestan pecah dan memisahkan diri dari gereja Katolik Roma. Meskipun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau merupakan bagian yang berkontribusi di dalam rangka kami mengenal tentang keselamatan yang kami peroleh melalui Engkau saja. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Begitu juga dengan diri kami, kiranya Engkau juga memberkati kami penuh dengan hikmat, kebaikan, dan kebijaksanaan di dalam kami menjalankan hidup kami sebagai umat yang Engkau pilih dan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Injil-Mu tetap berlangsung dan bahkan berkembang di dalam masyarakat yang ada di dunia ini, dan lebih banyak jiwa-jiwa yang lebih banyak mengenal Engkau lagi. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, segala hormat, pujian, syukur kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali.
Tuhan Yesus memberkati.